Iya. Eh, Boleh sedikit lagi Bang, apa itu? Ya itu sudah saya jelas. Mudah-mudahan saya bisa besok juga saya bisa eh, jelaskan sama mereka karena saya sudah pahami. Eh, yang permasalahannya itu sudah selesai. Kenapa awalnya saya kan nikah itu tahun 2016 Bang ya. Saya nikah sama istri saya itu tahun 2016. Alhamdulillah tahun 2019 itu mertua saya yang perempuan pengen mengikutlah dengan ajaran kita karena dia lihat karena dia pernah ikut sama saya sebelum masuk mualaf, dia itu ikut sama saya tinggal satu rumah dengan saya. Dari situ dia lihat cara kebersihan, cara tata krama lah dengan Islam, ke sholat segala macam. Alhamdulillah beliau berniat untuk mau masuk Islam mualaf. Saya sudah itu berapa bulan lagi ada ipar ingin juga karena dia lihat. Jadi alhamdulillah satu persatu sudah berapa orang, lebih kurang 6 orang keluarga istri saya sudah masuk mualaf. Dari alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Saudara mama mertua hampir 4 keluarga itu sudah masuk mualaf, termasuk anak-anak nih. Semua alhamdulillah sudah masuk mualaf Bang. Jadi masya Allah. Saya harapnya mungkin kalau bisa saya sering perlu mungkin diskusi atau apa. Saya minta nomor telepon Bang Zuma nanti kalau memang bisa. Saya sering ke Makassar juga, kalau bisa kasih tahu alamat pesantren Bang Zuma mungkin saya mampir Bang. Insya Allah Bang. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan alamat di Makassar di mana Bang? Bisa dijelaskan Bang? Saya ada di Ternate, mungkin mungkin minggu depan saya ke Makassar juga. Nanti tinggal ketik aja di maps wisata Rumah Hobbit Bolangi, satu-satunya yang ada di Sulawesi Selatan. Pasti sampai gitu, ke tempat saya Bang. Iya. Kalau ada waktu saya mampir sama Bang, mau silaturahmi juga Bang ya. Terima kasih banyak, saya mau panjang lebar Abang kasih waktu sangat berharga Bang. Terima kasih banyak Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, izin turun ya Bang. Iya. Kemana? Izin. Enggak, Abang ini mau diturunkan kan? Oh iya. Iya. Abang di Ternate ya? Oh iya diturunnya. Diturunin, habis itu ditanya apa sih? Enggak, bukan aku Bang. Akan Jan Santang. Oke, selamat malam. Bang Zuma mana? Bang Uni, saya mau tanya. Bentar, apa? Yang tadi tentang Ishak dan Ismail, saya belum ada jawaban. Kan udah dijawab sama Bang Zuma. Anak tunggal. Kau bilang anak kedua tapi anak tunggal. Ngadi-ngadi kau. Siapa yang bilang anak kedua? Anak nggak ada yang dikorbankan tuh, dikorbankan domba diganti. Abraham mempunyai 2 istri dari Hagar. Anaknya yang kutanya, istrinya yang kau jawab. Kau ini pantas loh Bang Zuma meludahi kau. Orang ditanya anak kau jawab istri. Berapa anaknya Abraham? Sebentar saya jelaskan dulu Uni. Bagaimana saya mau menjelaskan? Oi, berapa anak Abraham? Apa yang mau kau jelaskan? Pertanyaannya berapa orang anak Abraham kok? Apalah kau. Dari Hagar lahirlah Ismail, anak tunggal. Mana Bang Zuma kan? Diam dulu. Bang Zuma hilang, diam kau. Diam kau dulu Mereka disebut bentar ini Bang Zuma baru naik Uni. Ibu yang berbeda. Jadi Sarah mempunyai 1 anak, Hagar mempunyai 1 anak. Itulah disebut. Tadi udah dijawab Bang Zuma. Yang disuruh korbankan itu anak tuh. Bang Zuma udah datang tuh kau. Diam kau. Untuk buka misalnya Korban jiwa lagi. Siluman lele naik lagi dia. Bukan anak TK Bang, anak TK. Siluman Jawa ini Bang, siluman Jawa. Anak TK masih hormat. Siap. Boleh tanya Pak Guru? Silakan kecelok. Yang diminta anaknya Abraham, bukan anaknya Sarah yang diminta. Nah, anak pertamanya Abraham siapa? Anak Abraham yang lahir duluan itu adalah Hagar dari ada Ismail.
Apa sih? Hagar melahirkan Ismail. Hagar Nah, itu punya anak itu tunggal anaknya Ismail itu anak tunggalnya siapa? dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Anak tunggal dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Abraham. Pintar. Selanjutnya istri sah dari Abraham. Kenapa adalah kamu Sarah, mengatakan? Kenapa yang kau mempunyai mengatakan? anak bernama Ishak. Kenapa Dia kamu juga mengatakan? anak tunggal. Kamu bahlul, kalau ditanya kau diam tuyul. Saya nggak mau dengar suaramu. Dengar. Kenapa kamu mengatakan Sarah itu istri sah? Kapan dia nikah sah? Kutanya dulu samamu. Kapan Sarah menikah secara sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Pusipak juga nanti kau lama-lama. Cipak aja bang. Mana dalilnya Sarah nikah sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Pak, tunjukkan sama. Kejadian 16 ayat Nomor 1. berapa? Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Hagar ini Terus? orang Mesir. Terus? Yang dikatakan istri itu syah. Mungkin saya aja harus Terus? Ya, jadi kau ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Duh. Ia mempunyai seorang hamba perempuan kan? Kutanya dulu samamu. Kutanya samamu. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Siapa yang mengatakan tidak syah? Saya tidak Lah, mengatakan tidak syah. tadi Sarah istri sah, Hagar? Saya berdasarkan fakta di Alkitab. Saya dan tanya Taurat. samamu. Sarah istri sah, Hagar istri apa? Saya hanya berbicara inti siapa yang dikorbankan, Bang. Kita tidak Orang ini diajak diskusi baik-baik, kenapa sih nggak ada otaknya? Sarah itu istri sah menurutmu? Hagar istri sah atau tidak sah? Dia dikatakan di situ apa? Hagar bukan dikatakan istri, tetapi Sarah menyuruh mengambil. Berarti Hagar. Abraham kamu tuduh berzina, gitu? Saya tidak menuduh. Itu Lah, tertulis di kalau dalam tidak kitab sah Taurat. berarti dia berzina. Kalau tidak sah, mana yang betul? Nah, menurut abang bagaimana? Sudah, saya tanya balik. Abang kan guru. Abang guru, abang jawab dah. Oke. Nih tak kasih pendalaman materi. Mudah-mudahan kamu bisa selamat. Kejadian kemudian persembahan anak tunggal itu dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria. Oke? Itu tertulis di Kejadian 22. Nah, setelah persembahan ini dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Dia kembalikan anaknya yang dikorbankan di Gunung Moria tapi gagal karena digantikan oleh hewan. Maka Abraham mengembalikan anak ini ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Yang itu dia kembali ke rumahnya karena Iya. Hagar itu mengembara di ayat Kejadian 21 ayat 14. Pertanyaan saya, anak yang dipersembahkan di Gunung Moria ini dikembalikan oleh Abraham ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Ya kembali kepada Sarah lah. Kembali Siapa kepada yang tinggal di Beersheba? Sarah. Nenekmu Kiper. Yang tinggal di Beersheba itu Hagar bersama dengan Ismail. Baca Di mana, Kejadian Bang? 21:14. Baca Kejadian 21 nomor Kejadian 14. 21 ayat 21 malah menjelaskan. Maka Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 21 maka tinggallah ia di padang gurun paran dan ibunya mengambil seorang Mesir bagi seorang istri Mesir. Nah, itu baginya dari kamu tanah tahu Mesir. siapa yang tinggal di gurun paran? Siapa? Beersheba sama gurun parannya beda, Bang. Sekarang coba kau baca Kejadian 21 nomor 14. Baca yang keras.
La ilaha illallah. Apa ya, Kak? Baca. Baca tuyul. Baca tuyul. Oke, saya bacakan di Kejadian 21 ayat 14. Keesok harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, lalu meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Ke mana? Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Beersheba, tepuk tangan dulu. Terus siapa di Beersheba? Siapa di Beersheba? Tepuk tangan tuyul. Siapa di Beersheba? Jawab dulu. Belum selesai bang di 21. Belum selesai. Tapi kamu jawab dulu. Siapa di Beersheba? Iya, memang. Siapa? Siapa? Mengembara. Iya, siapa di Beersheba? Siapa? Tetapi dia tinggal di mana? Saya tanya, siapa di Beersheba? Ayat 21. Setelah dia siapa di Beersheba? Setelah dia mengembara di ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Setelah siapa mengembara siapa di Beersheba, siapa yang di sana? Siapa yang di sana? Beersheba Paran itu di mana? Hagar itu mengembara di gunung itu luas, Pak, gunung itu. Nah, sekarang, oke, sekarang satu tempat saja. Oke, baik, tenangkan dirimu. Saya tanya samamu, Sarah tinggal di mana? Mampus. Dia dari Ur Kasdim kalau anda salah, ya. Baca Kejadian 23 nomor 2. Oke bang, begini saja bang. Apanya? Sarah, dengar. Sarah di Hebron. Dengar dulu. Sarah, aduh bahaya ini. Bisa kulempar ini HP nanti. Sarah di Hebron. Oke, Hagar di Beersheba. Persembahan dilakukan di Moria. Setelah selesai persembahan, Abraham tidak ke Hebron, Abrahamnya ke Beersheba. Siapa tinggal di Beersheba? Sarah atau Hagar? Oke, kita ikuti narasi Abraham. Anda yang benar. Oke, intinya berarti Anda mengakui dikorbankan. Intinya Anda mengakui dikorbankan. Itu di Al-Quran. Saya harus tertawa dulu dong. Ini kan hari kelahiran Tuhanmu. Saya harus tertawa. Saya harus tertawa dong. Saya harus tertawa dulu dong. Izinkan saya tertawa. Ini hari kemenangan kami, hari mualaf sedunia. Harus umat Islam harus tertawa. Jadi ketika Abraham mempersembahkan di tanah Moria, gagal dia persembahkan anak tunggalnya untuk bisa mengetahui siapa anak tunggal yang dimaksud. Kemana Abraham kembali setelah itu? Rupa-rupanya dia kembali ke Beersheba. Yang ada di Beersheba adalah Hagar, sedangkan Hebron adalah tempat Ishak dan ibunya. Tidak mungkin kalau Sarah ada di Hebron, tidak mungkin Ismail dikembalikan ke Sarah. Sedangkan tadi Sarah sudah mengusir Ismail. Nah, tidak mungkin. Nah, berarti yang tinggal di diusir menurutmu diusir. Tapi ketika diminta persembahan kemudian dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak tunggal itu artinya belum punya adik. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Sedangkan Ishak itu anak tunggal, dia tidak ada adik. Itu kalau kau gila. Itu kalau saya Kristen juga akan begitu. Kenapa? Karena otak nggak berfungsi kalau di Kristen. Maka itu disebut anak tunggal, bang. Ya, sekarang nggak usah kau berkutik di situ. Sekarang kau kembalikan pada masalah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Ishak atau Ismail? Intinya anggap aja Anda betul. Memang betul. Intinya siapa yang dikorbankan di Gunung Moria? Yaitu anak yang dikembalikan ke Beersheba. Siapa namanya? Ismail dong. Jadi maksudmu di Kejadian 22. Jadi maksudmu Ishak dikembalikan ke Hagar di Beersheba gitu.
Kita ikuti narasi apa yang Abang katakan. Ikuti. Anda benar. Gimana Saya sudah ceritanya jelaskan, ini? Bang. Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin lah. Masa Pak Bom Oke, kau ini, kembalikan Bang, kepada kejadian ibu 22 ayat seekor ibu sapi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kejadian 22 Nggak ayat mungkin. 7. Pak Bom harus kau kembalikan ke ibunya, ibu babi. Jangan kau kembalikan ke ibu sapi. Ishak harus ke ibunya. Ke Lalu Hebron. berkatalah Ishak kepada Ismail Abraham, harus dikembalikan ayahnya ke Bapa. ibunya di Berseba. Sahut Itu baru Abraham, ya anakku. betul. Bertanya Bahlul. Gimana? Bom dibalikkan kemana bang? Ke ibunya, ke ibu babi. Ya kan ibu yang makan babi. Ayo. Kamu itu ini kitab membuat kau gila. Untung Islam itu kritis. Bang, ini Islam kitab itu Taurat kritis yang sekali. diimani oleh Al-Quran. Anda tidak boleh membantah kitab Taurat. Tauratnya tadi yang kau katakan Taurat kita kan sudah lihat tuh. Uji kelayakan anak tunggal Siapakah itu yang menulis tertulis. kitab Taurat? Anda berani membantah kitab Musa. Musa yang menulis kitab Taurat. Padaku. Jadi maksud lo apa? Tadi udah benar kan? Musa sudah menuliskan Abraham kembali ke Abraham Berseba. yang Wa makaru wa makarallah. Kalian ingin menipu. Kalian membuat tipuan. Tapi Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tanganmu sendiri yang menulis Bible-mu sendiri yang meludahi kau sendiri. Kau ingin menegakkan yang disalibkan, yang ditumbalkan itu adalah Ishak. Tapi Musa tanganmu kemana mencatat. dulu, Bang? Tanganmu sendiri yang mencatat, menerangkan bahwa ternyata yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Abang sayang Juma. Di Islam ada hari raya kurban yang dikurbankan Ismail, tapi berdasarkan kitab Yahudi itu Ishak. Kalau kau nih. Tidak ada yang Bang dikorbankan. Bang udahi dulu bang ya bang. Tuh. Ismail tidak dikurbankan, Ishak tidak dikurbankan. Yang dikurbankan kepada setan itu Yesus. Nggak ada yang dikorbankan, baik Ishak maupun Ismail, nggak ada. Kami dengan orang Yahudi, kami dengan orang Yahudi maka itu sepakat. Kami dengan orang Yahudi sepakat tidak ada yang dikurbankan. Adik kakak ini tidak ada yang dikurbankan. Anda bersepakat dengan orang Yahudi, Bang? Yang dikurbankan itu Bukankah adalah hewan. Anda tidak mempercayai orang Yahudi dan Ya tuyul kau. Orang Yahudi Orang lagi kurbannya belajar. hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. bagaimanakah keadaan Imamat sekarang 1 nomor Syria? 2. Orang Yahudi, orang Kristen sama-sama persembahkan hewan ternak. Orang Kristen mempersembahkan manusia. Ini Kristen dari mana dia ini datangnya nih Kristen ini? Nani. Dari mana nih Kristen ini? Pagan. Roma, cukup Roma. Cukup. Udah ganti pemain dulu orang tuh. Ganti pemain dulu ah. Tuan Mipe. besar. Diam dulu kau.